Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ah, Baik rekan-rekan sahabat pembelajar dimanapun dan juga penyuluh hukum dimanapun saat ini berada. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Obras Hukum dengan bertema pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar akan kita obrolkan tentu dengan narasumber kita yang tidak asing lagi, itu Mbak Lisa Noviana dari penyuluh hukum ahli muda BPHN. Baik, jadi sahabat pembelajar sudah pasti tahu bahwa peredaran narkoba pada saat ini sudah sangat meluas hingga ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Nah, ini nih. Bukan sasarannya bukan hanya sekarang di tempat hiburan malam, tapi sudah merambah bahkan sampai ke daerah pemukiman. Itu Mbak Lisa tuh, daerah pemukiman, kemudian kampus, bahkan juga sekolah-sekolah. Nah, itu kan cukup memprihatinkan ya. Ya tentu saja bahaya dari narkoba ini sangat mengancam akan negara kita. Coba kalau misalnya kawula muda terkena narkoba, pasti generasi bangsanya terancam. Tentu aja itu mengakibatkan ketahanan nasional negara kita juga terancam. Kalau semua anak bangsa itu terjerumus ke dalam narkoba. Jadi teman-teman pasti sudah tahu sendiri kalau narkoba itu adalah disebut juga dengan nafsa ya, itu narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif yang merupakan obat tapi bukan bahan makanan yang jika kalau kita konsumsi, baik itu diminum, dihisap, dihirup, ditelan, itu akan berpengaruh pada kerja otak. Kemudian akan masuk ke dalam tubuh kita yang tentu saja akan mempengaruhi ke otak kita dan juga saraf kita. Dan itu menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan juga bahkan mengancam nyawa. Jadi pada kesempatan ini narasumber kita itu Mbak Lisa Noviana yang akan kita ajak ngobrol untuk membedah mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba ini di kalangan pelajar. Namun sebelumnya Mbak Lisa yang cantik, boleh tolong memperkenalkan dirinya Mbak Lisa? Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada host Mbak Lia dan juga salam pada sahabat pembelajar. Badan Nasional. Jadi pada kesempatan kali ini adalah bagi Ini ada masalah ini nih jaringan kembali nih loading nih. Mbak Lisa, ini di sini suaramu hilang, kemudian gambarmu juga hilang, muter-muter. Oke. Udah belum? Udah oke? Nah, oke Mbak, silakan dilanjutkan. Sudah perkenalannya. Oh, sudah perkenalannya. Itulah ya, gara-gara jaringnya jadi nggak nyambung. Kalau sudah selesai. Iya. Ini kita kayak ada gelannya kayak komedi nih. Iya nih, makanya. Ya ampun, itu tolonglah jaringan bersahabat sih, biar kita nggak tektoknya biar enak ya begitu. Baik. Jadi sahabat pembelajar semua, nanti selama kita ngobrol, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan chat saja. Nanti akan coba saya sampaikan kepada narasumber kita, nanti akan diberikan jawabannya. Baik, Mbak Lisa, kalau mengenai narkoba ini, apalagi di kalangan pelajar gitu ya, di mana kalangan pelajar berarti kan usia-usia anak ABG gitu ya, bahkan anak-anak sekolah dasar aja sudah ada yang sampai terimbas dari narkoba itu sendiri. Kalau boleh tahu,
mengapa sih Mbak Lisa menentukan tentang pembahasan pencegahan penyalahgunaan narkoba, Mbak? Kenapa menentukan topik ini? Mengapa? Ya, itu pertanyaan yang bagus, Mbak Lia. Jadi latar belakang saya, kenapa mengangkat topik ini? Yang pertama adalah sekarang kita mengetahui bahwa penyalahguna narkoba di Indonesia itu semakin meningkat. Dan itu juga tentu saja menyebabkan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks juga. Bisa dibayangkan, kalau permasalahan-permasalahan, dampak-dampak yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba itu semakin kompleks dan semakin banyak, apa yang akan terjadi dengan bangsa kita? Nggak usah jauh-jauh ngomongin bangsa dulu deh, apa yang terjadi sama diri kita sendiri, sama keluarga, sama lingkungan ya. Pasti kan rentan terhadap adanya tindakan kriminalitas ya Mbak. Dari mana saya tahu itu semakin meningkat? Dari mana kita tahu itu semakin meningkat? Nah ini di sini saya mengutip berita di CNN tanggal 26 Juni 2020. Di situ ada perkataan statement dari wakil presiden kita Bapak Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa dalam waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2019 itu pengguna narkotika di Indonesia itu meningkat. Jadi tahun 2017 itu 3,3 juta jiwa, kemudian di tahun 2019 itu 3,6 juta jiwa. Nah, itu kan suatu peningkatan yang sangat signifikan ya. Iya, nah, padahal upaya sudah kita lakukan dari mulai pencegahan, pemberantasan. Kenapa masih meningkat? Artinya di sini kita harus menciptakan suatu budaya nih, budaya yang seperti apa gitu. Kita harus menciptakan suatu kesadaran hukum, budaya hukum, di mana setiap individu itu harus sadar bahwa menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum itu nggak boleh dan nggak baik gitu. Jadi kalau narkoba itu memang digunakan untuk kesehatan, penelitian, kemudian pendidikan. Kalau digunakan tanpa hak dan melawan hukum tentu saja salah karena berakibat tidak baik tentunya gitu. Jadi itulah latar belakang saya dan kemudian saya sebagai penyuluh hukum tadi yang saya bilang di awal memiliki fungsi domain saya adalah memberikan sosialisasi hukum. Memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Di sini saya mengkerucutkan kepada remaja, melalui penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Sedikit menjelaskan nih Mbak untuk di awal. Apa itu penyuluhan hukum langsung, apa itu penyuluhan hukum tidak langsung. Jadi penyuluhan hukum langsung itu sosialisasi hukum yang dilakukan secara tatap muka. Jadi di situ ada penyuluh hukumnya, kemudian ada audiensnya, bisa komunikasi secara langsung gitu. Kalau yang tidak langsung, contohnya pertama ya, kalau yang tidak langsung itu yang menggunakan sarana atau media, di mana komunikan dan komunikator tidak bertemu langsung. Memang bisa berdiskusi secara langsung dengan seiring berkembangnya teknologi seperti kita ini kan termasuk penyuluhan hukum tidak langsung. Kita tetap bisa berkomunikasi, berdiskusi, tapi tidak bertatap muka langsung. Ada di satu ruangan tertentu. Jadi seperti itu. Dan diharapkan melalui penyuluhan hukum ini bisa mencegahlah berkembangnya peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Iya. Baik. Kalau misalnya Mbak Lisa udah jelasin tadi karena makin berkembangnya pengguna narkoba itu di kalangan remaja sehingga naluri atau nurani sebagai penyuluh hukumnya Mbak Lisa itu ingin tergerak ingin melakukan sesuatu untuk agar dapat ada pencegahan atau paling tidak menghambat atau kalau bisa menghilangkan yang namanya kalangan remaja itu dari narkoba. Ya nggak cuma remaja sih sebenarnya, semua lapisan untuk benar-benar jauhi narkoba ya Mbak ya. Tapi kalau untuk spesifik sendiri, kenapa memilihnya remaja? Emang remaja sendiri menurut pendapatnya Mbak Lisa itu bagaimana sih sehingga targetnya Mbak Lisa harus remaja yang dapat penyuluhan hukum dalam topik narkoba ini? Ya, jadi sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan mendefinisikan, tapi ini bukan definisi dari saya ya. Jadi definisi apa sih remaja itu? Saya mengutip dari WHO, World Health Organization, suatu badan di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap kesehatan publik. Di situ WHO mengartikan bahwa
remaja itu adalah usia peralihan dari kanak-kanak ke remaja. Rentang usianya itu adalah 12 sampai dengan 24 tahun. Itu yang disebut dengan remaja. Kemudian kalau dari ilmu psikologi juga mereka mengkategorikan remaja ada di 3 tahap juga, awal, menengah, dan ya dan akhir. Akhir. Wah, Jadi pertengahan seperti akhir itu. ya. Nah, ya betul. Jadi itulah usia. Betul, betul. Aduh, mulai lagi nih jaringannya. Kalisa, sorry nge-lag lagi. Mulai. Mbak Lisa, sorry ini suaranya nge-lag lagi nih. Udah dengar belum? Oke, sekarang sudah Halo? dengar. Oke, Mbak, dengar, Mbak. Udah. Oke, Ya, sudah. terus saya juga lihat data dari berita di CNN berdasarkan hasil penelitian dari BNN dan juga LIPI itu 23,3 juta pelajar itu terkena penyalahgunaan narkoba. Bayangin, itu kan jumlahnya sangat besar ya. Sangat. Jumlahnya sangat besar banget. Ketika sejumlah besar pelajar kita mengkonsumsi narkoba tanpa hak dan lawan hukum, artinya tanpa resep dokter dan hanya untuk kesenangan semata, dan mereka tuh nggak tahu arah gitu, nggak tahu manfaatnya, dan mereka adalah korban juga, efek negatifnya mereka rasakan. Nah itu kan bahaya banget. Dan kita tahu nih bahwa narkoba itu memang hal yang tidak baik ketika digunakan secara tidak wajar ya. Tapi kenapa kok masih ada orang yang tega untuk memperjualbelikan narkoba, apalagi kepada usia remaja? Anak-anak. Pasti Betul. kita bisa mengarahnya nih ke arah ekonomi. Misalnya nih pengedar atau penjual narkotika mendistribusikan narkoba kepada pelajar. Pasti kan untuk keuntungan mereka. Ada faktor ekonomi di sini. Betul, ya kan? betul. Di sini usia mereka usia produktif. Taruhlah usia 12 tahun ya. Masa depan mereka tuh masih panjang. Nah, masa depan mereka masih panjang. 2,3 juta usia produktif menjadi konsumen narkoba. Tentu aja ini nyenengin para pengedar, karena mereka nggak perlu repot-repot nyari konsumen lagi. Mereka punya konsumen tetap dengan jangka waktu yang masih panjang gitu. Nah, di sini kita menguntungkan siapa di sini, ya kan? Dan kita juga jelas mengetahui siapa yang dirugikan. Para remaja tersebut, penduduk bangsa, dan pada akhirnya tadi yang sudah saya katakan di awal, diri sendiri sebagai pengguna rugi, keluarga, lingkungan, dan juga bangsa ini akan dirugikan. Begitu. Betul. Makanya remaja memang saya benar-benar menekankan bahwa untuk remaja dimanapun berada, jangan coba-coba menyalahgunakan narkoba. Betul. Iya, saya setuju dengan Mbak Lisa. Memang target dari para pengedar narkoba sendiri ke kalangan remaja yang usia sangat produktif ya, seperti Mbak Lisa sampaikan tadi, bahwa mereka mengetahui bahwa usia-usia itu adalah usia-usia yang masih jangka panjang lagi gitu, artinya pengguna jangka panjang. Tapi memang turut prihatin ya, maksudnya sudah kalau karena ekonomi sampai orang menutup mata hati dan untuk sanggup melakukan itu gitu, merusak anak bangsa hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, itu kan jelas sangat memprihatinkan ya Mbak Lisa. Kadang bertanya, memang nggak bisa dipungkiri kesulitan ekonomi kadang membuat orang sanggup melakukan hal-hal yang di luar dari batas wajar. Jadi memang selain dari remaja, kadang suka lihat berita bahkan jajanan anak-anak anak-anak SD yang sudah ada narkobanya, entah bentuk permen, entah bentuk makanan-makanan lainnya yang jajanan-jajanan kesukaan anak-anak, itu sampai dibuat narkoba di dalam bentuk makanan seperti itu. Untuk apa?
membuat minat para anak-anak itu ya, itu tega banget ya. Kadang Iya, prihatin itu, makanya. hati nurani pelakunya itu, aduh bagaimana gitu, maksudnya Iya. apa tidak ada cara lain untuk namanya mencari rezeki yang lebih halal, yang lebih baik daripada melakukan sesuatu Hmm. yang udah pasti dosa, kemudian merusak Hmm. gitu kan. Ya, turut prihatin. Memang kalau anak remaja ini, Mbak Lisa, kalau sudah terkena narkoba, apa sih yang terlihat dampak negatif dari anak remaja yang sudah mengkonsumsi narkoba pada umumnya itu seperti apa tuh, Mbak Lisa? Biasanya sih mereka suka bolos, terus nggak disiplin. Udah gitu, misalnya di Hmm. kelas nih, suka ngantuk, emosinya tidak stabil gitu. Bahkan ada yang sampai nyuri. Tapi kemudian ada yang nanya Oh. juga nih gitu. Misalnya di kantor nih, ini bukan remaja, misalnya di kantor. Ah, Terus ah, kalau ah, saya ah. ada nih di kantor di ruangan, pokoknya ngantuk, nguap. Jangan-jangan dia pakai narkoba gitu. baru baru aku mau ngomong, ini di ruanganku ada yang kayak gitu, ngantuk, nguap, suka marah-marah. Terus gue bilang, tes dulu, jangan-jangan dia diabetes gitu, jangan salah-salah nyalahin dulu gitu, karena harus dites juga. Ya, kayak gitu sih kan Soalnya efek-efek. ciri-cirinya mirip, Efek-efek pemarah. negatif. Iya, emosional. Iya ya, benar-benar. Coba Mbak Lisa, kalau dari pengalaman Mbak Lisa sendiri, apa pernah melakukan studi kasus mengenai narkoba ini di kalangan remaja, Mbak? Kalau studi kasus lapangan itu belum ya, tapi kalau melayani Ah, konsultasi hukum itu sering. Jadi kami, tidak hanya saya dan teman-teman penyuluh hukum, khususnya di BPHN, itu kami sering menerima layanan konsultasi hukum terkait hmm. narkotika. Jadi kita memberikan jawaban atas permasalahan mereka. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi masih konsultasi dan belum pernah studi kasus langsung menghadapi para remaja yang terjerumus dalam narkoba ya, Mbak Lisa ya. Kita belum pernah melakukan advokasi secara langsung, hanya Oke, penyuluhan hukum, oke. kemudian konsultasi hukum. Kemudian Mbak Lisa, ada mengenai hukuman yang terjerat bagi para remaja atau pelajar yang menggunakan narkoba atau uh, yang terlibat dalam narkoba ini apa, Mbak? Untuk hukumannya, Mbak? Ya, kalau untuk pelajar itu taruhlah usia anak-anak ya, taruhlah usia berapa, 16 tahun atau 17 tahun, di mana dia Ya, masih ya, kelompoknya dalam remaja lah. anak. Oh, Jadi kan memang anak-anak itu tentu saja tidak mendapatkan hukuman sebagaimana yang diterima oleh orang dewasa. dewasa. Oke. Gitu. Jadi memang Undang-Undang Pelindungan Anak maupun Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara demikian. Karena kalau bisa diusahakan, akan diusahakan diversi. Diversi itu adalah Hmm, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi tidak sampai oke, masuk ke ranah pengadilan. Tapi diversi itu oke. pun ada syaratnya. Oh, apa tuh, Mbak? Ancaman hukumannya tidak boleh di atas 7 tahun. Artinya harus di bawah 7 tahun. Terus kemudian tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana yang berulang, residivis gitu. Nah, kalau pada Oh, akhirnya oke. diversi tidak bisa dilakukan, barulah masuk ke Hmm, ranah pidana dengan diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang. Tapi itu pun hmm, hmm. tidak penuh karena dia anak-anak, maka hukumannya adalah setengah hukumannya orang dewasa. Tadi contohnya pertanyaannya apa tadi? Anak-anak yang Iya, pada yang umumnya ya, yang umum ya. kedapatan melakukan uh, entah penggunaan, entah pengedar itu hukumannya bagaimana tuh, Mbak? Hmm, Yang tertangkap gitu, yang tertangkap. Jadi pelajar yang tertangkap akibat entah pengguna atau pengedar itu bagaimana untuk hukumannya? hmm. Ya, baik. Taruhlah di sini tertangkap ganja ya. Ganja itu kan Ya, termasuk boleh. narkoba golongan satu. Golongan satu. Hmm. Kalau di Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu diatur di dalam pasal 112. Hukumannya adalah uh, hukumannya adalah 4 tahun. Sebentar. Hukumannya adalah 4 tahun Boleh. penjara, itu paling singkat. Paling lama itu 12 tahun penjara. Dan denda 800 denda Hmm. 800 juta rupiah dan Wow. paling banyak 8 miliar rupiah. Nah,
Itu kalau orang Waduh. dewasa di undang-undang tersebut mengatur hukuman demikian. Kalau pelakunya anak-anak dan tadi tidak bisa Oh, dilakukan upaya ganti, ah, pada akhirnya harus diberikan demikian, maka diberikan mhm. sanksi setengah hukuman dari yang diputuskan hakim. Oke, Tapi nanti itu oke. semua tergantung dari usia anak tersebut dan pertimbangan hakim juga sih, gitu. Oh, oke. Berarti bunyi pasal 112 Undang-Undang Narkotika ini adalah bunyi untuk dewasa ya, Mbak Lisa ya? Ya, kalau yang di Jadi 35 tahun 2009 ya dewasa. iya, jadi ini untuk Karena kalau dewasa. Nah, ketika ketika ya, pelakunya adalah anak-anak, ketika usaha diversi itu sudah tidak bisa, maka hukuman yang dijatuhkan adalah setengah dari hukuman dewasa yang tadi disampaikan oleh Mbak Lisa, betul ya? ya betul betul Oke, baik. gitu. Dan nanti pada akhirnya akan dipertimbangkan oleh hakim lagi. Tuh. Jadi Melihat usahakan kalau usianya dijadikan, ya. iya betul. Baik, baik, baik. Eh, kemudian nih Mbak, tapi kalau yang udah-udah nih Mbak Lisa, setahu Mbak Lisa sudah Mm-mm. ada kasus nggak? Kasus di Indonesia ini tentang narkoba ini di mana pelakunya atau penggunanya atau pengedarnya anak-anak yang menjalani hukuman di luar dari versi tadi. Ya, ada sih memang yang sudah yang menjalani hukuman pidana pada akhirnya memang banyak banyak Hmm, yang berakhir demikian gitu. Mungkin karena mereka adalah residivis atau mereka adalah kurir ya yang terbukti hmm, kurir. iya, Jadi ya, tadi kan pengedar juga ya, pengedar gitu atau apa tadi kurir ya? Tadi apa iya, penyalahguna? penyalahgunaan narkoba entah Kan, pemakai atau apa pengedar karena atau seperti itu ganja. jerat hukumannya juga beda-beda sih. Banyak banyak yang memang pada akhirnya menjalani pidana seperti itu. Coba ini Ya, aku mau ada pertanyaan nih Mbak Lisa dari sahabat pembelajar kita menanyakan apa ada juga pengaruh kondisi ekonomi keluarga dalam meringankan hukuman bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua dan lingkungan. Apalagi bila memakai narkoba karena dipaksa. hmm, Apakah ada baik. pengaruh kondisi ekonomi dari keluarga dalam meringankan hukuman bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua dan lingkungan, apalagi bila memakai narkoba karena dipaksa? Nah, Silakan ya, Mbak Lisa. ya, ya itu pertanyaan yang bagus. Nah, di sini saya menggarisbawahi kepada yang tadi dipaksa tuh. Yang Hmm, dipaksa, apabila dia terbukti bahwa itu dia benar dipaksa, maka dia statusnya adalah korban, korban oke, penyalahgunaan, Gunawan. Hmm. korban penyalahgunaan narkoba. Di mana nanti pada akhirnya dia akan di apa namanya Rehabilitas, akan diajukan rehabilitas. diajukan untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial seperti itu. Tapi tetap nanti akan Oh, di asesmen apa betul dia dipaksa atau bagaimana. Kan ada yang namanya tim assessment ya, hmm. TAT, Oh ada ya. tim assessment terpadu. Nanti akan di assessment, dilihat apakah memang betul dia dipaksa ataukah dia pengedar atau bagaimana. Tapi kalau memang dia adalah korban, ya dia akan Oh, diarahkan ke rehabilitasi medis atau rehabilitasi oke. sosial. Oke. Nah, nah kemudian nih Mbak Lisa, kalau bagaimana bila ada remaja yang dimanfaatkan oleh orang dewasa sebagai kurir dalam Hmm. narkoba golongan satu, itu hukumannya apa tuh Mbak Lisa? Kurir tadi ya, oh, oke. Ya. Itu Hmm, pertanyaan bagus hmm, juga tuh, studi kasus yang ini. Nah, kalau kurir tadi sebenarnya karena ini tentang remaja, di mana usia-usia hmm, yang tadi saya sebutkan, kalau menurut WHO itu 12 sampai 24 tahun. Nah, ini kan di 12 sampai 18 ini kan termasuk anak ya. Nah, kalau remaja yang disebutkan tadi adalah ya, masuk ke dalam usia anak. Nah, itu dia juga oke, ya, diberikan hukumannya apa. Nah, tapi di sini akan saya jelaskan lebih lanjut. Kalau kurir itu kan diatur di dalam pasal 114. 114 ayat 2 ya. Ya, untuk golongan satu oh, kan tadi. untuk, oke, ya untuk golongan Ya, untuk satu golongan ya. satu itu ada di dalam, setelah saya undang-undangnya dulu nih. 100, ya betul, di Jadi 114 ayat memang 1. ada undang-undangnya tersendiri bagi mereka ya Mbak ya.
69 atau 96 ya sebenarnya. Oh, Oh, 69 ayat 2 SPPA. oh, paham. Di situ disebutkan bahwa 69, iya, apabila iya, usia oke. di bawah 14 tahun terus melakukan tindak pidana, itu hanya bisa diberikan tindakan. Tindakan itu apa aja gitu. Nah, diatur juga di Oh, SPPA bentuk tindakannya di pasal 82. 82 oke, masih di Undang-Undang SPPA. Di situ ada beberapa oke. tindakan. Nah, di sini ya pengembalian ke orang tua. Apa aja tuh Mbak? Kalau yang menurut pasal 69 ayat 2, Oh, kalau 6 itu menjelaskan bahwa ketika yang melakukan maka dia hanya bisa dikenakan tindakan. pidana Nah, untuk penjelasan lebih anak-anak. ringkasnya, tindakannya itu apa? Itu ada di pasal 82. Pasal 82-nya. Nah, jenis-jenisnya Oke. itu pengembalian kepada orang tua, tadi yang saya sudah jelaskan, penyerahan kepada seseorang, terus perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Oh, oke. LPKS, kemudian kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau swasta, kemudian pencabutan surat izin mengemudi, dan terakhir ada juga perbaikan akibat tindak pidana. Nah, tapi kalau yang melakukannya di atas 14 tahun, tapi dia masih dalam kategori Oke. anak, dikenakan hukumannya kalau tidak bisa diversi, berarti ya setengah dari ancaman pidana yang Dewasa. diberikan. Kalau Oke. kan kalau tentang kurir itu diatur di pasal banget dan Kap kapok ya. Harusnya ya. Sebe Mbak Lisa suaranya putus-putus. Mbak Lisa, sorry kamu suaranya ngelag. pokoknya kita berdekat diri dengan Tuhan lah ya kan, kita curhat semuanya kalau kita ada Betul. masalah, kita curhat dengan orang-orang terdekat, kita curhat sama hostnya Mbak Lia Betul. misalnya datang ke BPT Boleh. atau datang Boleh sekali. Memang kalau kalau melihat denda yang disampaikan Mbak Lisa tadi adalah yang 800 juta, ada yang 1 M, ada bahkan paling maksimal 10 M. Itu aku bayangin uang sebanyak itu ya, daripada untuk bayar iya. karena kelakuan kita gara-gara hukum, udah mendingan entah kita investasi beli rumah, nyenengin orang tua, Iya, bisa setuju. naikin haji orang tua atau apa, membantu saudara yang sedang kesusahan, itu lebih bermanfaat dibanding karena kita narkoba, diri kita yang rugi, Iya. kemudian keluarga kita juga rugi. Itu nggak ada hal yang bisa kita anggap baik gara-gara narkoba. Yang ada tuh buruk semua akibat dari narkoba. Jadi itu kiranya nih para sahabat muda yang ada di Indonesia ini yang menonton, menyimak, atau bahkan mungkin ada ya mana tahu ada family kita yang usia remaja dikasih tonton nih acara obrolan saya sama Mbak Lisa ini, dikasih tonton bahwa narkoba itu tidak ada bagusnya, tidak ada positifnya. Jadi sebaiknya dihindari, dijauhi. Jangan jangan karena namanya kalangan remaja ya, kalangan remaja kalau udah ketemu teman mungkin oh belum disebut keren kalau nggak begini, nggak disebut uh, hebat kalau nggak begini. Ya kalau menurut saya sih nggak usah harus keren mengikuti narkoba, buat apa? Itu merugikan diri sendiri. Jadi mendingan kita keren dalam hal yang positif, apa misalnya inovatif, bisa membuat suatu hal yang apa sih yang sangat baik lah untuk diri kita loh, kreatif itu yang lebih oke, lebih keren dibanding misalnya nggak keren lo nggak pakai narkoba, nggak keren lo nggak ngerokok, aduh itu
jangan diikuti. Bukan begitu Mbak Lisa? Setuju. Baik, kemudian iya, makanya baik. Ya, makanya tadi yang makanya Mbak Lisa sampaikan tadi bahwa sebaiknya ya udah lebih benar kalau kita punya masalah kita sharing atau mungkin butuh tempat berbagi kepada yang pasti yang paling utama yang sangat pribadi ya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi kalau misalnya larinya malah ke teman yang menjerumuskan, malah tidak menyelesaikan masalah, malah menambahkan masalah gitu. Jadi tetaplah yang penting, yang paling utama itu kita kuat iman kita, lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa dalam ibadah kita, kemudian terutama pada keluarga, entah itu pasangan kita, pasangan resmi ya, bukan yang pacar. Aduh, kalau pacar mah nanti dulu ya resmi aja gitu loh. Kalau yang resmi lebih enak atau kepada keluarga kita, orang tua gitu kan. Kalian. Aduh, kenapa saya jadi curcol? Jadi Mbak Lisa kemudian gini, oi, 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 ya Mbak, apa tuh? Boleh. Kan obras ya. Apa, mau nanya apa Mbak Lisa? Semoga itu pertanyaannya nggak susah, saya takut. Ya, beras. Apa tuh? Mau nanya apa? Aku deg-degan. Apa tuh? Pencegahan atau pencegahan dong? Pencegahan. Ingat aja kan. Iya. Oh iya dong. Pencegahan itu adalah pencegahan itu adalah awal dari sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau pencegahan itu kalau kita sudah bisa mencegah dari dini, ya semoga di masa yang akan datang kita menuai memetik apa yang sudah kita lakukan di awal. Ya pastinya itu akan lebih baik daripada memberantas. Kalau memberantas itu akan tetap ada selama pencegahannya itu tidak dilakukan gitu. Jadi sebaiknya pencegahan gitu. Sih kok aku baiklah, sih yang ditanya Mbak Lisa? Itulah jawaban dari Mbak Lia. Mbak Lia sudah menjelaskan nih. Gantian. Ya jadi emang betul Mbak Lia. Lebih baik mencegah. Ya kan? Coba bayangin kalau misalnya contohnya gini. Kita udah tahu ini mau hujan gitu kan. Udah tahu mau hujan, udah mendung banget gitu. Terus lebih baik kita siap-siap untuk bawa payung dari tengah hujanan kan. Daripada kita nekat gitu. Gue pengen hujan-hujanan gitu kan. Terus tiba-tiba kita kehujanan, sakit, padahal kita udah tahu itu mau hujan gitu. Dengan aja kita hujan-hujanan berjalan di bawah hujan. Artinya kan kita sudah tahu dari iya kan? Jawaban kita ya. Betul. Nah, effortnya kan lebih banyak kalau ketika kita mengabaikan pencegahan, gitu kan? Jadi kerugiannya itu lebih banyak kalau kita mengesampingkan pencegahan gitu. Lebih banyak kerugian kalau kita langsung berantasan. Ini ada hubungannya nih. Betul. Pencegahan adalah sangat penting. Kalian bilang kalian mewakili seluruh wanita di Indonesia. Cie. Jadi karena pencegahan itu lebih penting, artinya aplaus buat penyuluh hukum Indonesia. Terima
Terima kasih. Tentu, betul saya 100% setuju bahwa hadirnya penyuluh hukum dari di Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai motor pencegah dari semua permasalahan yang ada. Karena apa? Karena dari penyuluh hukum itu memberikan edukasi dalam semua kasus yang ada, yang selama ini saya berbicara di Obras Hukum dari narasumber-narasumber sebelumnya, ya entah itu mengenai pernikahan dini, kemudian mengenai ras, terjadi permasalahan ras, dan sekarang mengenai narkoba, adanya penyuluh hukum itu sangat berguna untuk bisa memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, mau dari usia muda hingga usia tua, itu pasti akan sangat bermanfaat, Mbak Lisa, gitu. Terima kasih, narasumber. Oke, baik. Oke, Mbak Lisa nih kok jadi kebalik, aku loh yang nanyain, kok jadi aku yang ditanya. Jadi kemudian Mbak Lisa mau nanya, bagaimana kalau belum melapor tapi sudah tertangkap oleh aparat, misalkan kejadian seperti itu? Itu bagaimana tuh Mbak Lisa? Mbak Lisa? Oh, dia lagi kode-kode sama siapa kamu? Banyak yang suaranya. Iya. Someone in front of me. Someone invisible. Sama invisible freezing. Jadi, Mbak Lisa, tadi aku menanyakan nih, gimana kalau misalnya belum sempat melapor, tapi udah ketangkep duluan sama aparat, apes itu mah apes. Gimana tuh? Gimana? Iya, kalau tadi sama aparat ya? Dia belum melapor tapi udah keburu ketangkep, ya itu apes sekali namanya ya. Itu bagaimana tuh Mbak Isa? Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita belum melapor nih, tapi udah tangkap duluan, gitu. Ya, nanti kita akan melalui tahap asesmen dari TAT tadi yang sudah saya jelaskan. TAT, tim asesmen terpadu. Jadi tim asesmen terpadu itu terdiri dari unsur kesehatan dan unsur hukum. Unsur kesehatannya itu dokter dan psikolog. Unsur hukumnya itu ada polisi, Polri, terus BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Nah, nanti di dalam asesmen tersebut akan dilihat hasilnya. Kalau ternyata hasilnya adalah korban pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, maka akan langsung dikirim ke panti rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau ternyata hasilnya adalah sindikat, pengedar ya, atau kurir, ya harus menjalani proses hukum hingga ke persidangan. Seperti itu. Gitu jawabannya. Kalau kan banyak nih kasus-kasus nih Mbak Lisa yang ya katakanlah kalau yang terkena tangkap itu ternyata setelah proses asesmen dia masuk ke rehabilitasi. Untuk biayanya sendiri itu bagaimana? Pembiayaan rehabilitasi itu sendiri Mbak Lisa? Oh gitu pembiayaannya ya? Oh ya. Jadi ada beberapa jenis pembiayaan. Kalau untuk tersangka atau jadi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi tersangka atau terdakwa. Itu biayanya dibebankan kepada kesehatan. Untuk rehabilitasi sosial bagi tersangka atau terdakwa, itu biayanya dibebankan kepada Kementerian Sosial. Itu yang sudah diputus hakim tadi. Tapi kalau untuk yang masih menjalani masa peradilan, itu biayanya akan dibebankan kepada anggaran BNN. Seperti itu. Nah, untuk biaya asesmen tadi juga akan dibebankan kepada anggaran BNN. Tuh. Oke, jadi ada dua lembaga ya Mbak ya.
kalau sudah diputuskan oleh pengadilan, maka biaya rehabilitasinya akan dibebankan kepada Kementerian Sosial. Namun ketika masih dalam masa pengadilan, biaya rehabilitas akan dibebankan kepada BNN. Begitu ya, Mbak Lisa ya? Oke. Kemudian, misalnya remaja yang terlibat dalam kasus hukum, jadi terdakwa tersebut, jadi dia iya, aku mau nanya lagi, iya nih Mbak, aku mau nanya lagi nih Mbak Lisa, kalau remaja yang terlibat dalam narkoba ini terjerat dengan hukum, itu nah, Mbak Lisa dengar suaraku nggak? Suara apa? Kamu suaranya kamu nge-lag Mbak suaramu. Iya, gak ini jelas suaramu keputus-putus. Gimana? Ini delay nih gambarmu. Oke ya. Kamu dengarkan Mbak suaraku ya? Belum dengar. Oke. Aku mau nanya Mbak, apakah remaja yang terlibat dalam narkoba yang terjerat dalam kasus hukum narkoba ini mendapatkan bantuan hukum? Oh ya, tentu. Jadi ada beberapa aturan yang menegaskan mengenai itu. Bantuan hukum itu kan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan hak kemudahan mengakses keadilan bagi masyarakat ya. Di sini terutama masyarakat yang tidak mampu. Jadi ada aturan juga di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Di situ bagi tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau yang didakwa dengan tindakan pidana yang ancamannya seumur hidup atau 15 tahun atau 5 tahun dan dia merupakan orang yang tidak mampu, maka pejabat terkait di setiap tingkat pemeriksaan pada proses hukum, pada proses peradilan maksudnya, di situ harus memberikan penasehat hukum buat tersangka atau terdakwa tersebut, gitu. Terus kemudian diatur juga nih dalam Undang-Undang Advokat yang diimplementasikan juga, yang diimplementasikan oleh peraturan pemerintah bahwa advokat itu wajib memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu yang disebut pro bono. Nah, tadi peraturan pemerintahnya itu nomor berapa ya? Saya lupa. Tahun 2008. Ingat nggak nomornya berapa? Nomor 83 ya? 83 nomor 83 ya? tahun 2008. 83. 2008. Jadi di situ disebutkan bahwa advokat itu harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, terakhir itu ada juga Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Untuk masyarakat yang tidak mampu itu bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah, baik itu dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Jadi tidak hanya non litigasi kan itu berupa kayak konsultasi hukum atau mediasi ya. Jadi bisa juga litigasi dalam setiap tahapan proses peradilan gitu. Jadi bisa. Negara sangat menjunjung tinggi hak masyarakatnya. Hak ya. Oke, jadi setiap masyarakat yang terlibat, yang terkena kasus hukum tentang narkoba akan diberikan bantuan hukum oleh negara, oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan ya. Kalau untuk lembaga-lembaga itu sendiri, Mbak, kita bisa tahunya bagaimana untuk para ini nih, para masyarakat yang terkena, ya OBH ya. Jadi OBH mana aja itu bisa didatangi langsung oleh yang bersangkutan, begitu Mbak Lisa? OBH yang terdaftar. Kalau untuk sesuai dengan pasal Undang-Undang Bantuan Hukum tadi yang saya sebutkan, itu hanya OBH yang terakreditasi, yang terdaftar. Untuk mengetahui daftar apa saja, untuk mengetahuinya bagaimana Mbak Lisa? PBH, pemberi bantuan hukum mana saja yang bisa memberikan bantuan hukum secara gratis yang sudah terakreditasi, itu bisa dilihat di website kami BPHN, bphn.go.id, di situ ada daftarnya juga. Atau nanti bisa datang ke kantor kami di BPHN, mungkin bisa dicatat di Jakarta Timur, di
kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi. Uh, Jalan Maijen Sutoyo nomor 10 kalau yang BPHN. Kalau di setiap provinsi ada juga kantor wilayah Kemenkumham. Di sana bisa ditanyakan LBH mana. OBH itu organisasi bantuan hukum ya, atau organisasi bantuan hukum ya. Sorry Mbak Lisa. Tadi websitenya bisa diulang Mbak, ini karena tadi jaringannya nggak oke nih. Websitenya BPHN, www.bphn.go.id. bphn.go.id ya. Baik, sahabat. Baik, bagi rekan-rekan mungkin ada entah tetangga atau siapapun masyarakat yang terkena masalah hukum, terjerat masalah hukum mengenai narkoba dan butuh bantuan hukum, bisa melihat langsung ke OBH atau organisasi bantuan hukum apa saja yang memang sudah terakreditasi yang bisa memberikan bantuan hukum kepada warga Indonesia, bisa di website BPHN di www.bphn.go.id dan juga bisa datang langsung ke kantor BPHN di Maijen Sutoyo, Jakarta Timur, atau teman-teman atau rekan-rekan yang ada di wilayah-wilayah bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nanti di sana bisa menanyakan mengenai apa saja organisasi hukum yang sudah terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat. Baik. Terakhir untuk yang terakhir pertanyaan saya Mbak. Bagaimana belum. Bagaimana strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja menurut Mbak Lisa? Kira-kira strategi jitu yang bisa mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Silakan Mbak. Ya. Jadi penyalahgunaan narkoba ini kan karena memang sudah bisa dikatakan darurat, otomatis penanganannya juga butuh kerjasama dari banyak pihak. Di sini pemerintah tidak bisa menanganinya sendiri, atau individu tidak bisa menanganinya sendiri. Mbak Lisa, hilang lagi nih sinyalnya. Sinyalnya bisa, udah? Oke, Mbak. Udah? Coba Mbak. Oke, Mbak. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, ya pertama kita menggalakkan pencegahan penyalahgunaan narkoba, contohnya dengan penyuluhan hukum atau penyuluhan anti narkoba. Terus kemudian menjalin kerjasama antar instansi. Terus kemudian menjaga lintas batas. Terus bisa juga dengan memanfaatkan komunitas-komunitas di masyarakat gitu. Kayak kita punya keluarga sadar hukum gitu, kita memanfaatkan itu. Terus pemerintah juga memberdayakan masyarakat, diberikan aktivitas-aktivitas yang positif gitu, yang bisa membangun mereka, yang bisa membangun sumber daya mereka dan menghasilkan sesuatu. Terus kemudian kalau di tataran keluarga, menumbuhkan kasih sayang antara sesama, ya kan, dengan kasih sayang kan otomatis terbutuhi ke kebutuhan batinnya. Terus kemudian bisa juga dengan mendukung kegiatan positif serta menghargai karya-karya anak-anak kita, misalnya ya para remaja-remaja tersebut, kita dukung dengan penuh kegiatan positif mereka. Laporkan ke instansi terkait atau BNN. Jadi seperti itu. Terus bisa juga dari pemuka agama, misalnya mereka yang masuk ke komunitas-komunitas remaja untuk menyebarkan, kalau kita kan menyebarkan informasi hukum, mungkin kalau nanti dari ulama menyebarkan ajaran-ajaran agama agar lebih memiliki keimanan dan ketakwaan, sehingga lebih dekat kepada pencipta gitu.
betul, betul. Nah, jadi seperti itu. Kalau dari diri sendiri juga Oke. penting. Jadi dari sendiri itu kita harus punya komitmen bahwa kita itu akan melakukan sesuatu itu yang baik. Kita bisa memilah-milih mana yang baik dan yang mana yang benar. Tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu kawan atau siapapun yang mengatakan bahwa narkoba itu adalah solusi dari masalah kalian misalnya. Enggak, gitu. Masalah. Jangan pernah tergoda oleh itu. Kita harus masuki pergaulan-pergaulan yang bagus, komunitas-komunitas yang bagus gitu. Komitmen. Oh, sip. Oke. Oke, Mbak Lisa. Aduh, hilang lagi nih suara Mbak Lisanya. Nah, Mbak Lisa. Oke. Terima kasih Mbak Lisa buat obras hukum ngobrol. Halo Mbak, dengar suaraku? Ini emang masalah jaringannya nggak sangat tidak bersahabat. Ya. Oke, Mbak Lisa, terima kasih atas obrol-obrolan kita pada hari ini. Pertanyaannya sudah tersampaikan semua apa yang ingin aku diketahui oleh banyak orang tentunya. Apa? Apa tuh? Mbak, suaramu putus-putus, Mbak. Udah dengar belum? Mbak Lisa. Hilang lagi suaranya. Tapi belum jelas, belum jelas. Masih putus-putus. Masih ada putus-putusnya Mbak Lisa, belum jernih. Oke, oke, ini udah jernih. Satu, dua. Oke. Ya, jadi saya ingin mulai lagi. Mbak, putus lagi nih. melaporkan. Halo? Bisa? Ya. Dilaporkan ke BNN atau rumah sakit-rumah sakit. Sampaikan ulang Mbak yang tadi, soalnya nggak jelas. Udah kedengeran belum? Udah kedengeran belum? Udah. Jadi untuk para orang tua atau wali. Sudah Mbak, sampaikan ulang Mbak. Ya, jadi saya hanya ingin mengimbau untuk orang tua atau wali yang mengetahui bahwa ada anaknya yang merupakan remaja dan merupakan korban penyalahgunaan narkoba ataupun pencandu, segera laporkan kepada rumah sakit yang memang diberikan amanat untuk melakukan rehabilitasi atau juga ke BNN agar bisa direhabilitasi. Dan jangan khawatir, kalau kita melaporkan untuk minta direhabilitasi itu tidak ditangkap, tidak dipidana. Jadi seperti itu. Kenapa harus direhabilitasi? Itu penting. Ya, rehabilitasi itu kan bagian dari pengobatan. Kita pengen keluarga kita sembuh, kan anak kita sembuh, remaja yang ada di Indonesia ini sembuh. Segera laporkan. Terus kedua, tujuan mulia rehabilitasi tentu aja untuk mengurangi overkapasitas di lapas. Jadi seperti itu. Oh, baik. Ada dari sisi kesehatannya juga, ada dari sisi yang lain. Oke. Jadi sebaiknya kalau ada bagian dari keluarga atau ini apa sih di sebelah gua? Jadi itu ciri-ciri pengidap. Tuh. Penyalahguna. Kantuk. Yang suka marah, kan tadi kan ciri-ciri pengguna narkoba suka marah, kemudian suka ngantuk, nguap-nguap. Ya itu, nih. Harus. Kalau yang suka keluar makan di luar pas jam siang siapa Mbak? Ya, kalau jam 12 tepat mah nggak apa-apa ya. Kalau Mbak Lia. Ya. Mbak Lia. Jadi kalau misalnya nanti dibawa ke pusat rehabilitasi untuk direhabilitasi, kan akan dilakukan rehabilitasi medis, ya kan? Setelah itu baru rehabilitasi sosial, agar mereka bisa. Oke. Jadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Lisa bahwa siapapun yang mungkin ada bagian dari keluarga atau siapapun yang terkena narkoba, jangan merasa takut untuk membawa yang terkena narkoba itu ke rehabilitasi. Dan demi apa? Pokoknya
kita mau generasi muda kita itu kembali sehat, kembali Betul, untuk betul. berkreasi, kembali untuk berinovasi. Saya jadi ingat nih, saya punya rekan zaman saya sekolah SMA, saya tuh saksi sendiri dia menggunakan narkoba. Jadi maksudnya, tapi ngelihat kehidupannya dia sekarang ya, itu udah jauh dari narkoba, sangat sangat berinovasi, dia malah menjadi atlet basket gitu, maksudnya itu luar biasa banget. Jadi nggak ada yang mustahil kok, bukan berarti yang namanya sudah narkoba, udahlah nggak usah, biarkan saja, nggak usah di itu, nggak, masih banyak waktu untuk bisa membenahi bagi mereka yang terkena narkoba, asal ada kemauan dan komitmen Betul. bahwa kehidupannya harus berubah dan menjadi lebih baik. Seperti itu ya Mbak Lisa ya. Setuju. Kita kalau Nah, ngobrol jadi terus nggak pernah habis karena kita sama-sama dari Sumatera Utara sana. Agak-agak primordial nih kita ngomong suku. gitu. Ya Kita ampun, kalau ngobrol terus nggak pernah habis. Ini ternyata khusus kita channel satu kita nih. rumpun. Jadi Ternyata satu rumpun sama suka Mbak Lisa ngobrol. lah. Keren. Iya. Baik. Oh. Baik Mbak Lisa, itu Mbak Lisa keren banget. Ya, aplaus buat Mbak Lisa. Yeay. Buat kamu juga, Terima thank you. kasih. Terima kasih buat semua informasi yang sudah disampaikan buat obrolan pada hari ini. Harapan kita bersama adalah bahwa remaja atau generasi-generasi muda penerus bangsa bisa jauh dari narkoba. Ingatlah semua bahwa narkoba itu tidak ada untungnya, narkoba itu merugikan, tidak membawa positif buat diri kita, buat lingkungan kita, itu pun tidak ada membawa hal positif. Jadi jauhilah narkoba. Mendingan anak muda yang masih muda-muda ini mengembangkan potensi dirinya. Ada misal ada yang jago main musik, bisa kembangkan bikin talentanya dikembangkan. Ada yang jago menuliskan cerita, bisa dikembangkan, atau apapun lah. Sebaiknya potensi diri itu dikembangkan. Setiap kita pasti punya masalah. Itu no wonder lah. Selama kita masih bernafas di bumi ini, pasti kita punya masalah. Cuman kita harus bisa bercerita kepada Yang Maha Kuasa seperti tadi disampaikan Mbak Lisa, atau enggak lingkungan terdekat kita. Janganlah kita terbawa arus supaya disebut keren, supaya disebut hebat, ikuti narkoba. Oh, itu bohong, Jangan percaya. Jadi sebaiknya percaya akan potensi diri sendiri. Begitu Mbak Lisa ya. Say no to drugs. Say no to drugs. Oke, jauhi narkoba rekan-rekan muda, kawula muda di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dan juga berharap kepada seluruh penyuluh hukum yang ada di Indonesia untuk boleh memberikan informasi edukasi untuk pencegahan narkoba. Biar kita bangsa Indonesia ini tetap teguh, biar keamanan bangsa kita pun tetap teguh. Begitu. Oke, closing sudah masuk masa waktu untuk beristirahat. Mungkin Mbak Lisa sudah waktunya jam makan siang, atau rekan-rekan semua yang sudah menonton dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas partisipasinya. Sukses selalu buat kita, sehat-sehat selalu buat kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah Mbak Lisa, thank you. Dadah.